dan tidak pasti yang biasanya didekati dengan probabilitas ya, probabilitas. Seperti pada kriteria Hurwitz ya, pada proses contoh pemilihan pada saat contoh pemilihan investasi di bidang properti. Nah, diagram keputusan menggambarkan rangkaian kronologi ya. Kronologi itu artinya berurutan ya. Keputusannya bisa berurutan. Tidak hanya satu tahap, bisa bertahap gitu ya. Mulai keputusan A, lalu nanti dibuat lagi setelah keputusan A keluar hasilnya, dibuat lagi keputusan B dan seterusnya gitu ya, pada tanggal yang berbeda, pada hari yang berbeda, atau bahkan pada bulan yang berbeda gitu ya. Nah, dalam diagram keputusan itu ada dua simbol yang penting sebetulnya, yaitu simbol segi empat dan simbol lingkaran. Simbol segi empat menunjukkan decision node, ya, simpul keputusan, di mana kita punya kendali untuk memilih, ya, di decision node ini. Yang lingkaran adalah event, simpul kejadian tak pasti, yaitu kejadian yang berada di luar kendali kita. Jadi pada saat kita mau menggambarkan karena alternatif itu kita punya kendali untuk pilih, kita boleh A, B, C, D, atau bisa membuat alternatif A, B, C, dan D A, B, C, dan D gitu ya, kita bisa memilih salah satunya nanti hasil perhitungannya. Lalu event adalah simpul kejadian tak pasti, itu kejadian yang berada di luar kendali kita. Misalnya biasanya event itu mengikuti setiap alternatif ya. Jika alternatif A yang kita pilih, maka bisa ada dua event atau lebih yang muncul ya. Misalnya seperti kalau kita memilih perkantoran, maka bisa jadi kondisi ekonomi baik atau kondisi ekonomi buruk. Nah, gitu. Dan hasilnya juga berbeda gitu ya, nilainya juga berbeda. Nah, jadi itu event ya, event. Contoh ya, ini contoh bagaimana kita menggambarkan pohon keputusan. A pergi ke pasar malam ya dan melihat ada dua stand permainan ya di sana. Stand 1 permainan melempar uang, stand 2 melempar dadu. A berminat mencoba permainan ya, tapi ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Jadi pada saat dia masuk ke pasar malam, maka ada 3 pilihan. Ya. Makanya di sini digambarkan dengan kotak. Ya. Kotak. Ya, ada 3 pilihan. Permainan mata uang, atau lotre mata uang, main lotre dadu, atau tidak main. Ya, tidak main itu merupakan pilihan juga. Ya, merupakan pilihan juga. Jadi ada 3 pilihan. Lalu, jika kalau tidak main tuh ya udah selesai aja gitu ya di sini. Tapi kalau misalnya mata uang, ya, mata uang, ini tidak ada kejadian yang tidak pasti yang melingkupinya. Tapi kalau misalnya mata uang ya, main mata uang, maka ada 2 kejadian tidak pasti yang mungkin muncul gitu ya. Yaitu bisa muncul gambar atau muncul angka gitu ya. Bisa muncul gambar atau muncul angka. Nah, ini dalam mata uang ya, munculnya gambar dan angka, maksudnya jika dilempar itu maka akan muncul yang di atas apakah gambar atau angka. Nah, ini probabilitasnya biasanya kalau dianggap seimbang itu 50-50 ya, masing-masing 50% atau 0,5. Nah, kalau dadu itu kejadian yang tidak pasti yang mungkin muncul atau yang melingkupinya itu ada 6. Karena dadu itu memiliki 6 sisi ya. Kalau dadu itu dilempar ya, dadu dilempar, maka akan ada 6 sisi ya, akan muncul salah satu dari 6 sisi tersebut ya.
Biasanya sisi itu ditandai dengan titik ya, yang jumlahnya berbeda-beda, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Nah, probabilitas untuk dadu jika dianggap bahwa setiap bidang dadu seimbang, maka masing-masing itu karena total ya kejadian tidak pasti yang mungkin muncul ya, yang collectively exhaustive yang secara keseluruhan terwakili gitu ya, itu adalah jika dianggap ya totalnya harus sama dengan 1. Maka jika dadu itu dianggap sama ya ke probabilitas muncul dari 6 bidang itu, maka masing-masing probabilitasnya 1/6 ya. Misalkan untuk jenis lotre atau permainan tersebut masing-masing harus membayar rupiah. Sedangkan penerimaan yang mungkin diterima dari kedua permainan adalah sebagai berikut. Nah, mata uang misalnya ya. Jadi si A itu tadi bisa nggak ikutan ya. Ini kita lihat ininya dulu. Bisa tidak main. Bisa main dadu. Tidak main ya udah dia lurus aja gitu ya. Dan tidak ada uang yang dikeluarkan sama dia dan tidak akan ada uang yang dapat diperoleh oleh ya untuk angka ya yang di atas. Maka ini aturannya. Pada saat dia harus bayar 100, tapi jika dia ikutan jika atau uang koin ya, jika muncul gambar maka dia akan dapat Rp200. Jika yang muncul angka maka dia tidak dapat. Nah, dia dapat Rp200, misalnya muncul gambar, itu artinya dia untung 100. Untungnya cuma 100 karena dia harus bayar. Pada saat masuk dia harus bayar 100. Kemudian jika yang muncul ternyata angka, ya, yang muncul ternyata angka, artinya dia rugi. Ya, karena pada saat masuk, pada saat mau mengikuti permainan, dia harus membayar 100. Sementara hasilnya 0 ya. Karena yang muncul angka, dia memperoleh 0. Jadi rugi 100. 0 minus 100 jadi minus. Maka penerimaannya di sini ya, atau labanya lah di sini ya. Untungannya di sini 100 dan minus 100. Lalu dadu. Nah, dadu itu ada 6 ya. Ada 6. Ini aturannya jika yang keluar mata uang mata 1 dari dadu maka dia memperoleh 200, jika mata 2 0, mata 3 200, mata 4 200, mata 5 0, mata 6 200. Maka jika dapat 200 itu penghasilan dia itu atau keuntungan dia 100. Jika muncul mata 2 maka dia rugi 100. Muncul mata 3 dia untung 100 dan seterusnya ya. Artinya kalau dapat 200 tuh untungnya cuma 100 karena dia sama pada saat mau mengikuti permainan dia harus membayar 100. Nah, dari gambar ini sebetulnya kita bisa menghitung ya. Kita melihat ada 3 alternatif dan masing-masing alternatif punya kemungkinan atau kejadian tidak pasti yang melingkupinya ya kalau mata uang itu gambar muncul atau angka yang muncul. Kalau dadu titik 1, titik 2 sampai titik 6. Lalu ini pendapatannya ya atau keuntungannya nih yang digambarkan di sini. Lalu untuk bagaimana cara menghitung besarannya, kriterianya. Nah, kriteria dalam pohon keputusan itu tunggal ya. Kriterianya itu adalah nilai ekspektasi. Di mana akumulasi atau jumlah ya atau disebut juga nilai rata-rata ya, ini sebetulnya rata-rata adalah rata-rata pendapatan ya, rata-rata pendapatan atau rata-rata penerimaan. Jadi seperti uang nih. Kan penerimaannya 100 sama minus 100. Nah, cuman masing-masing punya probabilitas 0,5. Jadi nilai ekspektasinya atau nilai yang diharapkan diperoleh dari permainan mata uang ini adalah 100 kali 0,5
Jadi nilainya dikali probabilitasnya ditambah minus 100 kali 0,5 itu sama dengan 0 ya. Lalu kalau dadu, nah ini dadu itu kan 1/6 ya, karena punya 6 bidang dan masing-masing punya dianggap memiliki probabilitas yang sama untuk muncul ya, maka nilai ekspektasinya adalah 1/6 kali 100 tambah minus 100 kali 1/6 atau tambah 1/6 kali 100 tambah 1/6 kali 100 dan seterusnya. Nah, kira-kira ini berapa nih yang dadu ini nilainya? Kalau ini kan nilainya 0 nih ya, yang mata uang. Kalau dadu kira-kira nilainya berapa? Nilai ekspektasinya. Menghitungnya persis seperti kita menghitung pada saat apa metode Horwitz ya, metode Horwitz. Ada yang bisa menjawab berapa nilai ekspektasi dari dadu ini? Berapa? 200? Halo? 100, Pak. 100. Oke. Gini ya, kan 1/6 ya. Nilai ekspektasi adalah jumlah dari nilainya ya, atau keuntungannya atau penerimaannya dalam hal ini dikali tasnya ya, terus dijumlahkan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kan semua sama dikali 1/6 ya. Jadi 1/6 dikali ini dalam kurung ya, 100 minus 100 tambah 100 tambah 100 minus 100 tambah 100. Yang positif 100-nya ada 4 ya. Yang negatif ada 2 ya. Berarti 400 kurangi 200. Nah, tinggal 200. 200 kali 1/6. Nah, itu adalah nilai ekspektasi dari permainan dadu. 200 kali 1/6 berarti 200/6 ya, atau 100/3 atau sama dengan 33,3 ya. 33,333. Nah, jadi ya seandainya kriterianya hanya itu gitu ya, hanya nilai ekspektasi, kira-kira mana yang dipilih? Tidak main atau main dadu atau main mata uang? Main dadu ya, Pak. Main dadu Nilai ya, karena ekspektasinya paling tinggi. yang ekspektasinya paling tinggi ya, nilai harapan atau nilai rata-rata keuntungannya gitu ya. Bisa dikatakan ini nilai rata-rata karena ini kan nilai rata-rata nih. Nilai rata-rata keuntungannya yang paling besar. Ya, oke. Nah, kalau seperti ini, ya, katakanlah ini berubah nih aturannya. Jika gambar maka dapat 300, jika angka 0. Nah, sementara untuk dadu seperti ini. Maka untuk mata uang berapa tuh nilai ekspektasinya?
Jika gambar, dia akan memperoleh 300 menerimanya. Tapi kan dia sudah bayar 100, jadi tinggal 200 keuntungannya. Jika yang muncul angka, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa alias 0 ya. Tapi karena dia sudah membayar pada saat daftar, maka dia akan rugi 100. Nah, kalau mata uang, koin ya, dilempar itu kan probabilitasnya bisa dianggap 50-50 ya. Kemungkinan munculnya gambar dan munculnya angka. Jadi 200 kali 0,5 ya tambah minus 100 kali 0,5. Jadi 50. Ya 150, Pak. Jadi 50. Oh ya 50, Pak. 100 dikurangi 50 jadi 50. Karena dikali 0,5 ya, dua-duanya dikali 0,5. Lalu kalau dadu kita lihat ini saling meniadakan ya, karena yang positifnya ada 300, yang negatifnya 300. Berarti 0 ya, 0 kali 1/6 ya 0. Berarti yang untuk kasus ini yang dipilih adalah mata uang ya. Oke, sekarang studi kasus ya. Studi kasus. Perusahaan kosmetik. Perusahaan kosmetik Putri adalah sebuah perusahaan kosmetik yang memproduksi berbagai jenis barang-barang kosmetik, yaitu lipstick, bedak, cat kuku, dan hairspray. Semula hairspray Putri merupakan produk yang paling menonjol. Pada puncaknya, penjualan hairspray ini dapat mencapai 20% dari seluruh penjualan hairspray di pasaran. Market share-nya 20%. Tetapi akhir-akhir ini penjualan hairspray tersebut menurun hingga tinggal menguasai 7% dari seluruh penjualan hairspray di pasaran. Jadi merosot turun market share-nya tinggal sepertiga dari sebelumnya. Melihat penurunan yang tajam ini, maka Sudiro, manajer pemasaran, kemudian mengadakan survei konsumen. Ya, penurunan penjualan ini merupakan simptom ya, merupakan pertanda adanya masalah. Tapi masalahnya apa? Nah, itu yang akan diteliti oleh Sudiro ya, manajer pemasaran. Kemudian mengadakan survei konsumen ya pada beberapa terserba di berbagai daerah. Hasil analisa survei ini menunjukkan bahwa menurunnya penjualan hairspray Putri ini disebabkan karena kualitasnya lebih rendah daripada kualitas hairspray dari perusahaan-perusahaan saingan. Sedangkan harganya relatif sama, jadi masalahnya adalah kualitas ya. Harga sama, tapi kualitasnya lebih rendah ya, karena ada kompetitor mungkin yang muncul mengeluarkan produk yang sama harganya, tapi kualitasnya lebih baik, sehingga konsumen berpindah kepada kompetitor. Ya. Berdasarkan hasil survei ini, Sudiro merasa diyakini dihadapkan pada 3 pilihan. Ya. Maka ada 3 pilihan, karena ya setelah dia tahu bahwa masalahnya ini masalah kualitas ya. Maka pertama dia harus mengadakan pengembangan produk ya untuk meningkatkan kualitasnya. Itu pertama ya. Yang kedua bisa aja dia mungkin ya udahlah jual aja apa adanya gitu ya. Mungkin untuk sementara aja gitu ya. Konsumen berpindah nanti pun akan pindah lagi. Bisa aja dia punya asumsi seperti itu kan. Kemudian ketiga, menghentikan produksi hairspray seluruhnya. Nah, ketiga, pilihan dia adalah karena dia kalau meneruskan mungkin takut rugi gitu ya, karena kemarin turunnya drastis gitu, takut malah nanti dia memproduksi terus tidak laku, sehingga banyak stok yang tidak laku ya, dead stock. Kemudian kalaupun misalnya
melakukan SDM-nya misalnya. Maka ada 3 pilihan. Jadi mengadakan kegiatan pengembangan produk, yang kedua as it is ya, tanpa merubah apapun, dan ketiga mungkin produksi. Bila hasil maka ia ada masalah produk baru tersebut, ya, jika positif. Tetapi bila hasilnya negatif, maka pilihannya adalah menghentikan produk lama, ya, atau meneruskan penjualan produk lama tersebut. Artinya jika tidak bisa lebih baik, maka ya terpaksa dia menghentikan produk tersebut, ya, atau bila hasil pengembangan tersebut positif dan produk tinggi tersebut negatif, produk lama tetap diperlukan, maka tingkat penjualan diperkirakan akan ia tidak yakin berkenaan dengan gambarkan kejadian awal, gambarkan alternatif lanjutan, ya, kemudian ada alternatif lanjutan. Nah, ini berarti ada keputusan yang dilakukan pada masa yang akan datang, gitu ya, pada masa setelah keputusan yang pertama. Jadi ini keputusan kronologis selanjutnya, gitu ya. Kemudian gambarkan kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan. Jadi dari setiap alternatif itu akan lalu muncul kejadian tidak pasti yang melingkupi alternatif tersebut. Nah, dalam kasus perusahaan tadi, maka kumpulan alternatif awalnya adalah lakukan proyek pengembangan, hentikan produksi, atau teruskan seperti biasa. Kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif awal. Nah, ini kumpulan alternatif awal. Yang kedua, kan kita harus menggambarkan kejadian tak pasti, ya. Kejadian tak pastinya dari alternatif proyek pengembangan yang di atas ini nih, formulasi yang lebih baik dari hasil ini. Alternatif hentikan produksi yang kedua nih, kedua sudah pasti penjualan nol, ya, tidak ada kejadian tidak pasti yang melingkupinya karena sudah pasti nol, ya, pendapatannya nol. Alternatif meneruskan penjualan produk lama, ada kemungkinan tingkat penjualan tetap rendah atau mungkin tingkat penjualan naik. Nah, kemudian kan kita harus menggambarkan alternatif lanjutan. Bila hasil pengembangan proyek positif, maka memasarkan produk baru atau tidak memasarkan produk baru. Jadi misalnya setelah ketemu nih produk yang baik, ya, yang lebih baik, maka kita bisa memutuskan untuk memasarkan ataupun tidak, gitu ya, karena berbagai hal.
Bila hasil pengembangan proyek negatif, maka jika misalnya tidak ketemukan produk yang bagus ya, yang lebih baik, maka ya bisa saja kita memutuskan tetap memasarkan produk lama ya, karena sayang gitu ya. Atau menghentikan produksi sama sekali karena takut semakin rugi. 4. Kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan. Bila produk baru dipasarkan, hasil penjualan bisa tinggi atau rendah. Ya. Produk baru, sudah menemukan produk baru yang lebih baik, ya, penjualannya bisa tinggi atau rendah. Bila produk lama tetap dipasarkan, tingkat penjualan bisa tinggi atau rendah juga. Nah, sehingga gambarnya akan seperti ini. Ya. Jadi ini di awal ya, di keputusan awal, ini keputusan berikutnya. Secara kronologis nih, idealnya ini ada tanggalnya gitu ya, bagusnya. Atau ada catatan ya, bahwa keputusan ini tanggal berapa gitu. Jadi di alternatif awal itu kan untuk mengatasi permasalahan atau menghadapi permasalahan penurunan produksi dan setelah diketahui ternyata masalah utamanya adalah kualitas ya, maka ada 3 pilihan alternatif. Lakukan proyek penelitian, hentikan produksi, atau seperti biasa. Tadi jika hentikan produksi ya udah, kalau hentikan produksi artinya tidak ada keuntungan ya, nol di sini. Atau seperti biasa, maka bisa penjualan bisa tinggi atau bisa juga rendah ya. Lalu untuk proyek penelitian ya ini, maka hasilnya kejadian tidak pasti yang melingkupinya itu bisa positif, bisa negatif hasilnya. Bisa berhasil, bisa tidak. Nah, kemudian setelah jika positif hasilnya, maka kita kan harus memutuskan lagi. Setelah tahu hasilnya positif nanti, katakanlah 6 bulan kemudian, maka kita harus memutuskan apakah produk baru yang lebih baik tersebut akan kita pasarkan atau tidak. Jika tidak pasarkan, maka hasilnya bisa tinggi, bisa rendah. Nah, jika tidak, ya udah gitu ya, nggak ada pilihan kalau tidak. Udah jelas gitu, pas tidak mah pasti nggak ada apa gitu. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk proyek itu. Baru yang lebih baik pasar ada udah kehilangan kan, yang tinggal market share-nya yang sudah cocok lah. Yang produk lama hasilnya bisa tinggi, bisa juga alternatif keputusannya ada di Cameron. Jadi ini gitu ya, diagram keputusan lengkapnya. Ini baru diagram. Ada 2 hal lagi yang harus kita tentukan. Pertama, kita harus menghitung itu berapa gitu ya. Ini untuk menentukan expected value kan harus ada harganya, ya. Harus ada untungannya harus jelas. Kalau rendah berapa? Gitu. Ini juga tinggi berapa? Kalau tidak ini pasti nol. Ya. Hentikan nol. Dihentikan produksi nol. Kalau seperti biasa, kita menjual seperti biasa. Tinggi, oh ternyata tinggi berapa? Rendahnya berapa? Itu baru nilainya, ya, value-nya. Unexpected value ya, yang diharap. Jadi kita harus mengetahui value-nya dulu.
setiap alternatif atau bahkan dari setiap kejadian yang melingkupi alternatif. Kejadian tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif yang kita ambil value-nya. Nah, selain value, tadi kan dalam contoh kasus yang sederhana ya, mata uang itu kan ada nilainya ya, ada angka keuntungannya, juga ada probabilitasnya. Nah, jadi hal lain yang harus diisi adalah probabilitasnya. Tadi ada yang terlambat ya. Silakan absen dulu. Maaf, Muhammad Abdul Hasan. Tadi nggak ngebarcode soalnya lagi masih di jalan tuh. Jadi? Kita harus 2 HP, dipakai 1 HP, Pak. Oh, ya. Bentar. Ini yang ini udah semua yang apa? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Siapa namanya yang? Muhammad Abdul Hasan, Pak. Muhammad Abdul Hasan. Abil. Ada nih, ini ya. Apa lagi? Oh, kasih tahu. Siapa? Ada lagi nggak? Tunggu langsung muncul ya, Pak. Tadi saya udah nge-barcode. Oh iya enggak. Karena belum saya refresh ya. Oh, siap. Takutnya nggak masuk gitu. Nah, terus yang nggak bisa tadi yang punya device-nya satu nggak ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita kalau simpan, nah ini muncul nih. Farhani Kodratullah nggak ada ya? Setia Mulia Permana, ini nggak ada. Ebenezer Sinaga, Sri Rahayu, Didit Dita Sutisna, nggak ada tuh. Dimas Meradita, Dimas Iksan Pratama, Ferdiansah, Agung, ada ya. Ya itu yang kosong-kosong tadi emang hadir ya. Bapak itu Farhani di chat Bapak. Cuma satu device terus gak bisa speaker HP-nya. Oh, siapa? Farhani? Farhani Q. Ini, Kodratullah. Saya nggak baca chat. Terus siapa lagi? Udah? Yang lain ada kabar? Udah kayaknya, Pak. Cuma itu aja. Yang ada chat. Ini yang baru masuk tadi siapa ya? Oke. Taufik, Pak. Taufik. Udah. Tadi terlempar ya? Makasih, Pak. Ebenezer baru masuk. Pak, maaf Pak, saya belum di absen.
Ya. Atas nama Ebenezer Sinaga, Pak. Oke.